Apakah ada istilah membadalkan haji di Mekah untuk orang yang meninggal? Ada orang pergi haji, lalu kata dia, labbaik Allahumma subrumah, aku menghajikan subrumah. Kata Nabi, subrumah itu siapa? Subrumah ko dun sana ambo, saudara saya ya Rasulullah. Kau hajikan subrumah? Iya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Inilah dalil boleh menghajikan orang lain dengan syarat orang itu sudah haji. Jadi kalau nanti kalian udah haji, dapat kesempatan haji kedua, haji pertama pakai duit kalian sendiri, amin. Haji kedua ini macam-macam, ada namanya haji abidin atas biaya dinas, ada namanya haji mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur. Berangkat, waktu haji kedua tuh hajikanlah. Ayah kalian belum haji, hajikan dia. Mak kalian belum haji, hajikan dia. Ada saudara belum haji, hajikan dia. Dengan syarat orangnya sudah mimda tema taya bawati. Kalau masih hidup tak bisa. Tapi katanya dalam hadis itu ada orang hidup dihajikan, ada. Ayahnya ini kalau naik atas onta jatuh. Asal didudukkan di atas onta jatuh. Kenapa? Karena kalau duduk di atas onta itu tulang belakang mesti berdiri. Ayahnya tak bisa lagi. Tak bisa dia duduk, maka boleh dihajikan. Di Indonesia, kalau ada orang tak bisa duduk, tetap bisa pergi haji. Kenapa? Karena naik pesawat bisa duduk telentang. Sampai ke sana, tawafnya didorong. Sa'inya dorong pakai kursi. Wukufnya dibawa pakai ambulan, bukakan pintu. Cuman orang kadang kalau umurnya udah terlampau 80, 90, macam-macam pikir, walaupun badannya sehat, badan sehat, sampai ke atas pesawat, minta turun pula ke pramugari. Mau kemana Pak? Ayam belum makan. Sampai di Madinah diwawancarai orang, tanya tetangganya, rupanya dia tak punya ayam. Jadi memang pikiran ini macam-macam. Memang umur-umur segitu lagi lucu-lucunya loh. Apa yang selalu kita lakukan waktu muda, itulah yang akan datang ke pikiran kita. Kenapa Bapak teringat ayam? Karena yang selalu dia lakukan nasi ayam. Apa yang selalu antum lakukan, itulah yang akan datang waktu tua-tua nanti. Ada orang stroke. Stroke pertama error, stroke kedua hang, hilang semuanya. Anaknya pun datang ditanya, kau siapa? Sampai suatu hari datang jamaah kita, kawan konco. Jamaah ini cerita ke saya, datang jamaah ini menjenguk dia. Tahu apa kata dia ke kawannya? Saya mau menceritakannya pun segan, tapi karena ini tak nyebut nama, ke kawan ini tua udah hampir 80. Ke kawan ini kata dia, itu selalu kerja dia dulu. Antum hati-hatilah. Jangan sampai antum tua, umur 80 lalu datang kawan jenguk. Apa ulah antum dulu di kos-kosan itu? Itu tak sadar lagi. Jamaah datang ke saya. Aku Pak Ustaz terkejut kalian dari Pak Ustaz. Itulah pula dimintanya aku Pak Ustaz. Waspat.
Tapi antum yang suka mengaji ini nanti kalau udah tua, pas datang kawan antum, yang antum tanya, masih ada pengajian Riyadhus Shalihin? Antum bilang, Ustaz Somad udah 50 tahun mati. Saya menjenguk orang tua umurnya 95 di rumah sakit Arifin Ahmad ke atas. Tak bisa lagi masuk jarum suntik karena kulitnya udah lembut macam tisu. Terbaring aja. Datang anaknya, "Mak," kata dia, "kau siapa?" Tak ingat dia. Terus dibilangnya, "Ini mak, ku bawa Ustaz Somad." "Siapa?" "Ustaz Somad." Dibisikkannya ke anak, "Sedekah." Saya terkejut. Kenapa dia bilang sedekah, Pak? Karena omak saya ini orang tarekat Naksabandia. Orang tarekat setiap jumpa khalifah sama mursyid sedekah. Dari muda sedekah. Jadi dia tahu asal ustaz. Apa yang selalu kalian lakukan, itulah yang datang waktu tua nanti. Kalian nanti kalau sampai umur 80, 90, datang kawannya yang masih hidup menjenguk, kalian akan tanya, masih ada Riyadhus Shalihin? Allahu Akbar. Allah bisa karena biasa. Dari kecil telonjak-lonjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua, terubah. Jadi kita ini sekarang sedang membiasakan. Maka saya senang sekali pengajian Rabu subuh ini. Kenapa? Yang datang nih banyak anak-anak muda. Yang tua tak ngaji tak apa-apa. Mereka itu udah mau mati semua tuh. Bapak-bapak yang tua ini, yang datang ini, bapak sebenarnya tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena tua itu bukan umur. Tua itu kan masalah rasa kan. Saya kok ditanya anak, umur berapa Pak Ustaz? Tergantung. Kadang-kadang 25. Umur itu rasa, bukan tua. Banyak anak muda yang bawaannya mau mati. Aku Pak Ustaz suntuk kali, mati aja kamu. Bagaimana kalau buat semak Pekanbaru aja. Buat semak rimau panjang aja. Ada guna kau hidup. Buat macet seberantas saja. Apakah hukumnya patuh kepada suami yang sholat 5 waktunya saja tidak lengkap? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Kalau taat kepada suami bisa jadi surga. Kalau melawan suami bisa jadi neraka. Suami yang bagaimana? Suami yang ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Pemimpin rumah tangga yang takut kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulama. Sedangkan kepada Allah aja dia tak takut. Kepada Allah aja dia tak bertanggung jawab. Bagaimana kepada istri? Tapi kalaupun dia tak sembahyang, dia suruh ibu menutup aurat, wajib ibu patuh. Tutup aurat, ambo memang tak sembahyang. Tapi kalau masalah aurat kau tutup, wajib. Tapi kalau perintahnya melawan perintah Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Buka jilbab tu. Ambo tak suka mencaliak bini berjilbab tua. Ambo ingin bini ambo rambutnya macam artis. Tak boleh. Haram hukumnya mengikut suami yang menyebabkan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menasihati suami tadi? Wali. Ibu punya wali 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu secara Islam. Secara adat Minangkabaunya, awak punya nenek mama, awak punya datuk-datuk, maka dimintalah orang kau menasihati suami awak tadi. Dipanggillah datuk, nenek mama, wali, menasihati suami tadi,
supaya ia berubah. Jadi bukan ibu yang menceramahi suami. Jadi banyak kasihan perempuan suami tak sholat, lalu kemudian ustadz dia pengajian, dalam hatinya bergejolak, dia takut menyampaikan ke wali, ke nenek mama, ia surang menasehati lakinya. Posisi perempuan sangat mulia, dia dibantu untuk menghadapi suaminya, yang menolongnya secara Islam, ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Secara adat Minangkabau, dibantu lagi nenek mama, datuk-datuk adat menasehati suami tadi. Jadi menjadi perempuan Minangkabau menjadi perempuan yang terhormat, mulia, banyak backing. Wallahu a'lam. Seorang peserta kurban, apa saja yang dilarang dilakukan menjelang pemotongan kurban? Dari tanggal 1 ke tanggal 10. Saya mau kurban nih. Tanggal 1 itu saya sudah beli kambing, saya bawa ke rumah. Kambing saya itu saya kasih. Ini kalau mau ikut sunnah-sunnahnya betul. Kambing saya itu saya tambah dekat rumah, saya kasih makan, saya kasih minum. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya tidak memotong kuku dan tak memotong bulu, tak mencukur kumis, tak memotong jenggot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaiknya berpuasa. Kalau tak bisa puasa tiap hari, ambil Senin Kamisnya. Puncak puasanya tanggal 9 hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10 pagi kasih makan kambing tadi, kasih minum. Habis itu sholat Idul Adha. Balik sholat Idul Adha, baringkan kambing tadi sisi kirinya menghadap ke arah kiblat sana, sini kepala kambing, sisi kiri kambing. Lalu kemudian asap pisau tak boleh depan mata kambing, makanya sebagian orang menutup mata kambing. Waliyudeh dzabihatahu, buat dia tenang, tajamkan pisaunya. Setelah itu potong dia. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Setelah itu belah kambing tadi, diambil hatinya, cuci. Jangan nanti kalian jadi panitia ambil daging tusuk langsung masak, najis, darah najis, tak boleh. Cuci dulu, basuh. Setelah basuh, percikkan air jeruk, kasih garam, bakar. Habis itu untuk makan, itulah makanan pertama tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri, pagi makan dulu baru sembahyang. Kalau Idul Adha, pagi itu tak ada masuk apa-apa. Makanan yang pertama adalah hati hewan. Ini kalau mau ikut sunnah dari A sampai Z. Fakulu minha, makan daging, makan hatinya sedikit. Untuk apa? Lil tabarruk, untuk ngambil barokah. Sisanya wa at'imul barisal faqir, bagikan ke fakir miskin. Semuanya the best. Tapi kalau mau sulusan, ambil sepertiga. Ambil sepertiga, letakkan di rumah. Sepertiga jiran tetangga, sepertiga fakir miskin. Begitu aslinya kurban. Ini yang tak dilakukan orang sekarang. Orang sekarang tak pernah ngasih makan kambing, tak pernah menengok kambing, tak pernah megang kambing, tak pernah motong kambing, tak pernah makan kambing. Kurbannya hanya online. Tetap dapat pahala, tapi sunnah-sunnahnya, kalau mau sunnah-sunnah, mudah-mudahan nanti panjang umur daripada kita bisa melakukan, insya Allah.
Hal apa saja yang dianjurkan? Oh, udah menceritakan tadi sudah dikasih. Setelah tanggal 10 itu barulah dia motong kukunya balik, merapikan rambutnya, kumisnya, jenggotnya balik. Apa hikmahnya? Setelah menyembelih hewan kurban, kita pun fresh kembali baru, kuku baru, rambut baru, semangat baru. Bini tetap lama. Apa makna hadis ar-rashi wal murtashi finna? La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi yang menyogok, al-murtashi yang menerima sogok. Yang menyogok, yang menerima sogok, sama-sama masuk neraka. Jika seseorang tadi mulai dari sekarang sudah sering membantu masyarakat kegiatan, selama ini dia tak pernah membantu. Pas dia mau menjadi caleg, baru dia membantu. Saya diundang oleh Paguyuban. Tahu Paguyuban? Persatuan orang daerah ini, persatuan daerah ini. Ustaz datang ya acara Paguyuban. Diundanglah nanti orang-orang ini. Lalu caleg-caleg ini duduk samping saya. Saya bilang, saya tak suka begini. Kenapa tak 3 tahun yang lalu kalian kumpul kalian Paguyuban ini, lalu duduk di muka nih, siapa yang punya dorsmer, duduk. Siapa yang punya rumah makan, duduk. Siapa yang punya laundry, duduk. Baru diumumkan, kita laundry sama orang kampung kita ya. Kita cuci mobil sama orang kampung kita. Kalau ada motor mogok, orang kampung kita. Baru tanya, orang kampung kita ini siapa yang perlu karyawan, security, pegawai, akuntan, yang dipekerjakan orang kampung kita. 5 tahun yang lalu, 4 tahun, 3 tahun. Pas udah mau dekat menyoblos, barulah kumpul lagi. Kita kalau mau cuci mobil, tempat orang kampung kita. Kita kalau mau laundry, tempat orang kampung kita. Kita kalau ada mogok sama orang kampung kita. Sekarang pas memilih, siapa kita pilih? Orang kampung kita. Jadi hatinya diraih dulu. Jangan 6 bulan mau mencucuk, barulah orang kampung kita. Selama ini kau mau kemana aja? Selama ini tak mau tahu. Entah kawan dimakan, tak makan, tak mau tahu. Entah ada usahanya, tidak, tak mau tahu. Udah mau dekat-dekat 6 bulan lagi, baru dikumpulkan, undang Ustaz Somad. Kau pikir aku ini siapa? Saya kasih tahu, biar lurus orang ini berpikir. Akan datang, jangan begitu. Kumpulkan, sama macam kita ini. Kita ini namanya pengajian Riyadhus Shalihin. Siapa di sini yang punya catering? Siapa di sini yang punya EO, event organizer untuk walimah? Siapa yang sini punya hadrah? Siapa yang sini punya toko buku? Siapa yang punya percetakan? Siapa yang punya dorsmer? Siapa yang punya tailor, penjahit? Kumpul semua. Nanti punya komunitas. Ada yang perlu kerja, dijumpakan sama yang punya pekerjaan. Itulah makna mengaji. Banyak orang ngaji, kenal tidak, apa tidak, la salam wala kalam. Apa guna mengaji? Kalau mengaji zaman Nabi tak gitu. Ada pengusaha namanya Abdurrahman bin Auf. Dijumpakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, kau bisnismen ya. Abdurrahman ya. Kumpulkan. Ada orang zuhud namanya Salman Al-Farisi. Dijumpakan Nabi dengan Abu Darda. Abu Darda, kalian nampaknya satu signal nih. Begitu. Saya mau kita nih begitu. Ada anak muda yang soleh, baru tamat kuliah. Bapak nih punya bisnis. Ini perlu orang baik, ini perlu pekerjaan. Jumpakan. Apa nih pula ada anak gadisnya. Ini ada anak lajang. Dijumpakan. Begitu. Ini ngaji sama subuh, sama-sama kedinginan. Pas giliran menantu, kasihnya anak gadisnya sama orang tak sembahyang. Pas giliran mengamuk ke DRT, biru-biru muka anak gadis, harus bisik sama Ustaz.
Ustaz carikan yang soleh-soleh. Udah biru muka anak kok minta soleh. Saya tak bisa karena kesibukan mengkoordinir ini. Makanya saya lakukan koordinator grup. Udah bolak-balik saya sampaikan. Koordinator, kita ada di grup Riyadhus Shalihin. Ini begini-begini. Berceritalah kalian di grup itu. Saya tak usah masuk di dalam. Apakah boleh memposting tata cara walkout untuk pengetahuan publik dan tak berbaju? Laki-laki auratnya minas surrati dari pusat ila rukbah ke lutut. Jadi kalau ada bapak pakai celana Hawaii tertutup pusat sampai ke lutut, mempraktekkan push up, mempraktekkan pekerjaan apapun namanya, maka dia menutup aurat. Adapun perempuan yang boleh nampak, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil ma'id, kalau sudah sampai usia maaf cakap haid menstruasi, la yasluh laha an yura minha illa hadza wa hadza, yang boleh nampak cuman wajah dan tangan. Yang dimaksud tangan itu zahiruha wa batinuha. Iko boleh, ini boleh. Jadi tangan baju perempuan sampai ke siku. Wajah, macam pakaian ibu-ibu ini. Ini udah nutup aurat. Entah subuh kok aja, entah sampai siang, Allahu'alam. Saya umur 30 tahun lebih, belum menikah. Banyak orang mengejek saya dan perkataan yang tak mengenakkan. Saya tinggal berdua dengan ibu saya. Kalau saya nikah, saya bisa saja ninggalin ibu saya. Dan saya belum sanggup meninggalkan ibu saya sendirian. Kalau antum nasihati sahabatmu di depan orang banyak, kau sedang mempermalukan dia. Kalau kau nasihati berdua, kau sedang menolong dia. Kau kan udah 30 tahun. Kenapa kau belum berbini? Kalau memang sayang kita bersaudara, aku tak bisa berbini karena aku menjaga emakku. Orang yang menjaga ibunya karena bapaknya meninggal, atau orang tuanya bercerai, atau bapaknya Bang Toib tak pulang-pulang, itu rata-rata lama menikah. Kenapa? Pertimbangannya panjang. Adik saya anaknya udah mau tamat pondok, tahun depan tamat. Anak saya baru kelas 5 SD. Kenapa? Saya dengan mak saya 11 tahun. Panjang berpikir untuk menikah. Jadi tidak semua orang tak nikah itu karena tak mau. Bisa jadi banyak adik yang dibiayainya. Jadi jangan kita ejek. Kau tak nikah, kau tak nikah. Antum yang selalu diejek-ejek orang tak nikah, tumbuhkan muncungnya. Ini cocok sama kau. Apa mau kau? Karena manusia ini kalau tak dikasih pelajaran, manusia sekarang ini macam membawa parang panjang, ditakikkannya, dicincangkannya, ditengok. Kalau batang pisang, kalau terasanya batang pisang, dicincangnya itu terus. Tapi kalau cincangkannya ternyata rel kereta api, tang, berhenti dia itu. Antum gitulah. Kalau ada orang ngejek-ngejek antum, kalau marah dia bilang pesan Ustaz Somad untuk kau. Langsung ngejek, langsung ngejek. Saya seumur hidup tak pernah mengejek orang tak nikah. Saya kalau ada orang tak nikah, tak mau saya bicara nikah. Jangan bicara bini pada orang tak berbini. Jangan bicara laki pada orang yang belum berlaki. Jangan bicara anak pada orang yang belum anak. Jaga perasaan orang. Kalau kita sayang sama dia, tanya. Saya tanya. Kau masih berselera nengok perempuan? Masih, Ustaz. Ada perempuannya? Ada. Di mana? Di Jakarta. Aku kebetulan jadwalku nanti di Jakarta tanggal sekian. Berangkat kita sama ya? Iya, sama berangkat ke Jakarta. Jadwalku kosong jam sekian. Bilang sama perempuan tuh, kita datang jam sekian ke rumah dia. Ya. Pas waktu yang dijanjikan, apa katanya? Dia katanya sedang liburan ke Jepang.
Aku udah mengkhususkan waktu. Kau pernah jumpa sama dia? Belum. Berarti tak betul. Cuman kenal di medsos. Carilah perempuan lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Semangat pula yang membawa ini daripada dia lagi. Antumnya, antum tak tahu siapa yang menikah. Kalau antum mau nikah, antum tunjukkan rumahnya. Habis pengajian Rabu ini tak bisa, saya ada tamu. Nanti Rabu kita datangi. Ramai-ramai kita datang sama Biker Subuhan. Kita buat baleho. Terima pinangan ini. Apa guna kita mengaji kalau tak tolong-menolong? Kita buat akadnya langsung Rabu pagi depannya. Rabu ini kita pinang, Rabu depan kita akadkan. Kita buat acara nikah massal. Nah, kita potongkan kambing, acara nanti di pondok. Siapa kalian? Siapa yang sombong-sombong? Yang bapaknya angkuh tak mau menerima. Saya merantau sini Pak Ustadz, sebatang kara, sepele dia tengok saya meminangkan. Kau Pak, kalau tak kau pinang nih, lapuk anak kau tu tidak berlaki. Jelas? Ustadz ni pula yang semangat jadi. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri. Karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit, sumo. Ikut. Tahu tempeleng nanti asik main. Bagus. Tapi tetap menjaga rambut tutup, pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan, yang pula sama laki-laki. Jadi banyak lagi, aku sama itu aja. Karena pelatihan, karena gabung sama laki-laki, tidak bedakan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi, hari apa di kantor-kantor? Hari Kamis pagi, semua pagi celana sempit, pagi itu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan kasupet kulit paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2,5 mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat. Tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan. Pakai jilbab, bajunya longgar. Kalau dia baju, tidak ada olahraga bela diri yang sempit tadi. Judo, longgar. Pencak silat, longgar. Yang sempit-sempit itu voli, renang tak buat justru sekali.